Nggak terasa pada pekan ini akan memasuki pekan kedua UCL ya. Nah, padahal 2 pekan lalu baru aja kita melihat MU diobrak-abrik oleh Bayern Munchen ya. Ya nggak abrak banget. Ya, lah. diobrak-abrik banget, tapi ya ini akan menjadi laga dan pekan seru lagi. Kenapa? Karena mempertemukan antara Real Madrid dan Napoli. Big match Nah, ya. iya. Napoli. Iya, yang dan kemarin MU. Nah, ngeri ya. MU dia ketemu, wah, dia katanya kuda hitam ya. Yes. Sampai itu Galatasaray. Nah, itu Galatasaray. dia. Ini ngomong-ngomong tentang MU. Nah, MU ini kan ya tahulah kita awal musim ini kan inkonsisten ya. Inkonsisten. Kemarin sempat ada harapan naik ya, tapi Iya, malam ini kita tadi kalah 0-1 ya. kalah 0-1 Vélez. padahal di tengah pekan kemarin ini menang 3-0 di stadion yang sama. Nah, hari ini kalah 1-0 di stadion yang sama. Iya, Ini kan itu artinya memberikan beda. kekalahan kelima ya bagi MU. Nah, Iya. kira-kira menurut kalian nih bagaimana persiapan MU untuk melawan klub kuda hitam ini? Katanya wah cukup menyulitkan ya. Galatasaray ya. Iya. Ya. Galatasaray ini kan di kuda hitam ya. Lihat aja skuadnya. Pertama di lini depannya Lini depan ya. Icardi, terus ada Wilfried Zaha, mantan Iya. main MU juga. Nah, Yes, iya, Zaha. Terus Hakim Ziyech. Hakim Ziyech ya. Tiga di depan ini sangat bahaya banget untuk mengancam pertahanan MU ya. Tapi kalau dilihat sisinya MU yang inkonsisten ini untuk dibandingkan tadi sih memang agak kembali ke setelan pabriknya MU yang Wah, setelah kurang itu ya. pabrik ya. Tapi kalau lihat sebelumnya lawan Palace yang di Carabao Cup Iya, Carabao Cup. tanpa Rashford, tanpa Bruno, Iya. main jauh lebih bagus gitu. Main dari startingnya itu ada Onana, Amrabat jadi center back, Menarik di ya. main 3 back ya. 3 back tengah. Amrabat, terus ada Varane, ada Maguire yang main 3 Iya, back itu Maguire bagus. Ya, bagus. main 3 Iya. back bagus. Terus di lini tengah itu Mason Mount tuh diperankan sebagai perannya Bruno itu jauh lebih bagus gitu loh. Iya, lebih bagus. Nah, pertanyaannya apakah buruknya MU selama ini karena Rashford dan Bruno gitu? Iya, Rashford dan Bruno, 2 pemain yang tiba-tiba memberi dampak yang sangat besar ya bagi MU ini dengan karakternya masing-masing. Kita lihat bahwa kemarin pertandingan di Carabao Cup tengah pekan, meskipun itu dengan squad pelapis, ada juga yang nggak pelapis juga. Iya, ada Terbukti juga. bisa menang 3-0 tanpa kehadiran 2 pemain tersebut. Iya. Ini kan menunjukkan bahwa memang di Erik ten Hag ini masih berkutik antara mana pemain yang individualis dengan yang bermain as a team atau taktikal ini. Dan MU lebih cocok bermain dengan pemain yang berkarakter taktikal. Iya, tapi Tapi menurutku tuh apa Bruno dan Rashford ini memang harus kalau nggak bisa dikasih tahu ya harus cadangkan dulu biar dia tahu kalau Ya, aku ini pelajaran. apa sih yang harus aku evaluasi dalam pelajaran diri bagi mereka. gitu loh. Walaupun Bruno kapten ya, dan yang menjadi sorotan ini performa Rashford yang pada musim lalu 2022-2023 dia tidak tampak egois. Dia ini jadi bisa dibilang tulang punggung klub setelah Casemiro. Nah, tapi kenapa di musim ini dia mendadak jadi egois kata netizen ya? Itu kan memberikan dampak buruk pada posisi depan MU. Ini dia belum bisa menyatu dengan Højlund. Kenapa Højlund tidak tajam? Ya karena itu. Ya karena Ya. Højlundnya butuh supply ya. Nah, makanya Butuh supply dan pemberi supply itu kan kalau nggak Rashford dia Bruno. ya Bruno makanya. Dari posisi tengah atau sayap ya, play ke striker nomor 9. Ya makanya. Karakter Højlund ini juga meskipun masih muda juga tidak boleh dibilang pemain yang underrated. Memang dia terbukti meskipun masih dengan usia muda masih kurang penampilannya. Iya. Ya, kalau kita bandingkan kemarin di jam terbang di MU baru mulai beberapa match itu pun belum dapat sebelah bola yang bagus dari second line juga. Dia tidak bisa dibilang wah ini pemain ini kelihatannya gagal. Bukan Tidak juga. bukan gagal Karena juga. masalahnya bukan hanya di pemain yang tiba-tiba datang masuk ke MU dibilang gagal, tapi bagaimana taktikal itu bisa dijalankan, sistem itu berjalan dulu, baru nanti pemain itu bisa dinilai oh ini berhasil, ini nggak berhasil gitu. Ya, Ini ini dia sederhananya ada satu momen di lawan Bayern di pekan lalu di UCL pekan pertama. ya.
Ya. supply bola yang minim aja dari Højlund itu bisa dimanfaatkan jadi gol. Makanya Dengan one touch itu ya gol. itu kan gol membuktikan kalau kualitas Højlund itu ada ya. Iya. Iya, iya. Meskipun pada Piala Dunia 2022 dia tidak main dengan timnas Denmark, tapi di paruh kedua pada musim lalu, nah dia kan mendapatkan menit bermain reguler dari Atalanta. Iya, iya. Itu membuktikan bahwa dia itu punya potensi sehingga membuat Erik ten Hag jatuh cinta. Hal itu. Tapi yang paling menarik lagi nih ada satu lagi setelah Rashford, Erik ten Hag. Kenapa nih? Dia nih bukan anti rotasi bagaimana, tapi kurang berani mengubah formasi begitu. Nah, padahal bisa manfaatkan potensi Maguire jadi pakai 3 back tengah. Tiga back, Nah, ya. Kayak lawan Palace kemarin. iya. Iya. Kita lihat Maguire di timnas Inggris. Dia pakai formasi 3-5-2 atau enggak 3-4-3. Nah, Maguire didampingi dengan 2 back tengah lainnya bermain sangat luar biasa. Jadi kan Harry Paolo Maguire Maldini gitu kan. Iya. Perubahan taktik dengan bermain 3 back ini kan sebenarnya bukan suatu hal yang baru karena memang iya. Manchester City aja tiba-tiba juga bisa mengubah menjadi 3-2-4-1 ya atau pengembangan dari 3-4-3. Ya, artinya memang kalau memang sebenarnya begini, Erik ten Hag itu mendatangkan Rasmus Højlund ini kan nampaknya dia agak sedikit mencoba gaya baru yang selama ini dia terapkan di Ajax ya dengan Iya. possession, selalu pegang possession pakai 4-3-3. Tiba-tiba dia kasih pemain yang punya karakter speed pace si Højlund, ya tujuannya cuma satu, untuk ini masuk di ruang-ruang yang ditinggalkan gap pemain lawan, back lawan. Iya, benar. Iya. Artinya sedikit keluar dari gaya possession yang selama ini dia terapkan di Ajax Amsterdam dengan Jadi datangnya Højlund. mainnya lebih ke counter. Iya, lebih Iya. ke counter. Tapi Ya. ini kan masih ini ya uji coba ya, berhasil tundanya, nanti kita lihat beberapa match ke depan. Iya, iya. Keluar dari counter yang jadi masalah ya di Betul, MU betul. selama Jadi ini. masalah ya. Setiap dan Onana yang beberapa kali dikritik itu sebenarnya kalau aku lihat sih kalau bukan Onana MU udah bisa di press terus Iya. kemarin ya. Iya, Jadi Onana bisa kasih supply ke depan itu ya. Tapi masalahnya ke tengah ke depannya ini loh. Ya, ke Yang depan. jadi masalah. Erikson yang menurutku yang sejauh ini yang paling bagus bisa ngasih supply dari tengah ke depan tuh ya Erikson gitu. Betul. Benar. Dan Erikson pun praktis nggak ada pelapis ya. Harapannya Mason Mount itu kalau aku. Mason Mount ya. Mason Mount, tapi Mason Mount kemarin aku kok bagusnya di posisi 10 ya gitu. Ya, walaupun memang banyak orang yang mengatakan Onana kemarin performanya percuma bisa build up ya, tetapi kebobolan banyak ya kan tidak bisa disalahkan satu kiper itu aja. Kita lihat Kan kan ada satu tim itu gimana cara defense-nya. bermainnya, Cara defense-nya, bermainnya bagaimana. cara bermainnya, gaya permainannya itu sudah padu belum dengan semua pemain gitu. Ya, benar. Nah, ngomong-ngomong selain MU dan Galatasaray, ini ada yang paling menarik lagi yang big match Napoli dan Real Madrid. Nah ini Napoli. Ini Sih. bisa dibilang performa mereka hampir sama ya. Di awal musim ini mereka juga ada meraih kekalahan. Napoli pada bulan lalu itu secara mengejutkan pernah dikalahkan oleh Lazio 1-0 di kandang sendiri. Nah, Real Madrid pada minggu lalu oleh adik kandungnya sendiri 3-1 loh. Ya. Atletico Madrid. Derby Madrid. Iya. Tapi yang menarik perhatian netizen ini Napoli, kenapa? Karena ada Victor Osimhen dan Rudi Garcia. pelatihnya ini hubungan mereka berdua ini katanya lagi memanas ya. Dan pada tengah pekan kemarin waktu Osimhen cetak gol itu dia memilih untuk tidak selebrasi. Nah, apakah pengaruh hubungan Osimhen dan Rudi Garcia ini akan berdampak kepada performa Napoli saat melawan Real Madrid nanti? Enggak, kalau aku enggak bilang enggak, karena Rudi Garcia pun juga udah dia memberi apresiasi sama profesionalitasnya Osimhen ya. Osimhen dia dalam keadaan apapun bisa perform di pertandingan. Kemarin lawan Udinese ya. Iya, lawan Udinese itu dia bisa cetak gol dan tidak selebrasi, tapi kan tugasnya selesai sebagai pemain kan. Iya, Sebagai benar. striker cetak gol lagi. sebagai target man ya. Walaupun kemarin sempat ada memanas
dia sempat di akun TikToknya Napoli sempat diejek-ejek gitu. Iya, dia ejek-ejek ya waktu dia gagal penalti. Gagal penalti. Padahal kalau misalnya dia cetak gol itu Napoli bisa menang 2-1 ya. Iya. Nah, Ya kalau kita lihat Napoli ya yang memang dari musim lalu pun di UCL kan kadang-kadang versi cocok loginya jadi juara meskipun Jadi tidak juara. berhasil ya. Iya. Tapi dengan pencapaian kemarin sampai babak perempat final sebelum kalah dengan AC Milan, Iya. membuktikan bahwa ternyata skuad dari Napoli ini artinya bisa melangkah dengan jauh gitu. Meskipun sekarang juga mengalami pergantian pelatih ya. Pergantian Pelatih pelatih. baru Iya. dengan pelatih yang sebelumnya Spalletti ke timnas Italia begitu untuk menggantikan Mancini gitu kan. Ya apa memang Osimhen kan memang bagus karena Kvaratskhelia ya sebenarnya. Nah, iya, Kvaratskhelia iya. ya. Dia- Ke Maradona katanya itu. Ke Maradona Iya. itu kan kayak Vini Benzema ya sebenarnya. Iya, benar-benar. Kvaratskhelia, Dan- Georgia ya dia. Dan di pertandingan ini aku lihat Madrid belum ada di performa yang bagus ya. Dia praktis kita pernah preview derby Madrid kemarin Iya, benar. itu ini kan dibilang Bellingham FC ya lagi-lagi. Bellingham Dan FC, kemarin kan ya. kelihatan banget ya waktu lawan Atletico Sangat kelihatan. praktis tidak ada tim yang bermain di Madrid ya untuk Iya. musim ini. Jadi untuk pertandingan ini aku cenderung dukung Napoli sih. Dukung Napoli ya, iya. Napoli bagus. Dan kan kandang Napoli juga kan? Iya, kandang Napoli. Kandang Napoli kan. Wah, kalau misalnya Ancelotti masih keras kepala, memasang Bellingham sebagai Benzema ya, Benzema KW katanya. Mungkin, aduh, bukan meremehkan, tapi maaf, Real Madrid mungkin akan kalah lawan Napoli ya. Tapi aku kok ngerasa itu ya, Ancelotti ini kan akan ngelatih timnas Brasil ya. Iya, katanya begitu. Tahun depan di Copa America. Kok kayak rasa-rasanya udah mau melepas Madrid aja ini musim itu. Ya, jadi taktiknya sembarangan begitu ya. Bahkan Jose Lu dan Brahim Diaz yang katanya punya potensi itu juga jarang diberikannya menit bermain gitu. Iya, karena kita lihat memang sebenarnya apalagi yang mau diraih dia ya di Real Madrid karena memang dia sudah dapat ya gelar-gelar segalanya. yang segalanya di Real Madrid gitu Di kan. periode pertama juga, di periode kedua juga ya. Iya. Dan bahkan segalanya di klub Eropa. Di klub Eropa betul Iya. di beberapa klub Eropa itunya membuat nampaknya kalau dia sudah ada tawaran melatih timnas negara ya Brazil ya udahlah kita Tantangan main. baru ya. Iya challenging gitu kan. Iya. Ya udahlah ini kita seadanya tapi tetap harusnya tidak boleh begitu namanya Iya. masih terikat dengan kontrak meskipun sedikit selesaikanlah dengan fair. Nah, itu. Dan satu lagi yang laga menarik ini. Mm-mm. Ini sudah sama-sama menang UCL ya. 2-5. 2-5. Porto dan Barcelona. Arthur dan Nah, ini dia. Barcelona ya. FC Porto dengan Barcelona. pelatih potensial mereka Sergio Conceição Mm. dan Barcelona yang baru ini performanya dongkrak ini dengan datangnya Joao Felix dan Cancelo ya dua Portugal ini. Ini katanya menjadi darah baru bagi Barcelona walaupun mereka tidak dipermanenkan oleh klub ya. Ini Ya. performa mereka benar-benar membantu Robert Lewandowski untuk mencetak gol tua-tua keladi begitu. Iya ya. Kalau aku lihat pertandingan ini sih, ya tentu ke Barcelona ya. Ya, Porto itu ya jadi kuda hitam tapi mungkin sekedar memanaskan grup aja. Dan kalau lihat Barcelona kenapa sejauh ini bagus ya walaupun setiap di La Liga kemarin sempat agak perform turun tapi ya itu biasa ups and down di dalam sebuah kompetisi seperti itu. Tapi kenapa Barcelona sampai sekarang main cukup bagus itu karena kalau aku lihat pemain itu bisa main di 1 sampai 2 posisi ya. Iya, Style ya. Kayak Versatile. Cancelo bisa main di kanan, main kiri. Bahkan kemarin Konde itu main di center back. iya. Center Awalnya di back. kanan ya. Terus terutama ini si Joao Felix ya. Joao Felix nih aku lihat ini selama karirnya peaknya dia di Barcelona ini dia merasa benar-benar kayak happy Wah, main di iya bahagia dia. main. Dan kalau di sebelumnya di Atletico di Chelsea dia kayak merasa di Atletico dia dipaksa bertahan. Iya. Kalau di Barcelona kemarin memang sama Xavi memang diplot di depan udah nemenin si Iya. Lewandowski aja gitu. Menemani lah. Jadi dia dan Robert Lewandowski itu duet. Nah, sisanya yang
winger kanan bebas itu mau Ferran atau Ya. Rafinha. Ya. Ditambah pemain-pemain muda kayak Iya. Lamine Yamal, Nah, makanya. Fermin Lopez. Iya. Dan Barcelona ini pemain yang dikritik musim lalu, tapi di musim ini jadi meningkat. Nah, itu Ferran Torres. Nah, Yang katanya jadi the next David Villa. Wah. Ini keren ini. Ya, Ferran Torres. Tapi kemarin sebenarnya kalau kita melihat Barcelona di pekan pertama dengan kemenangan 5-0 versus Royal Antwerp ini kan belum bisa menjadi tolak ukur yang baik ya untuk membuktikan bahwa Barcelona ini adalah tim yang seharusnya di tempat itu di UCL Iya. gitu. Mungkin bisa dikatakan ini adalah proses transisi mereka bermain dengan lebih kolektif, dengan pemain versatile lebih banyak, artinya opsi sebagai pelatih Xavi Hernandez ini lebih banyak. Cuman bagaimana nanti ketika tantangan berikutnya adalah menghadapi dengan kualitas lawan yang lebih berat lagi, seperti nanti bisa bertemu dengan Atletico ataupun dengan Bayern Munchen ataupun siapa Wah. lagi. Ini kalau memang form yang ada sekarang ini Nah, mereka mampu tunjukkan di laga-laga ke depan, apalagi nanti 2016 besar kan kita tidak tahu ya siapa Iya. aja ketemu-temunya begitu. Nah, ini baru bisa disebut bahwa memang era Barcelona baru di bawah Xavi Hernandez ini nyata mulai ribut lagi dengan komposisi pemain yang lebih matang. dan mungkin akan menghapus kutukan Barcelona yang 2 musim belum pernah lolos ke 16 besar UCL ya. Bahkan sempat turun ya. Sempat turun ke UEL UEL. dan dikalahkan oleh siapa? Ya, Iya, Tidak tahu semua. Sudah tahu semua. betul. Nah, itu tentang Liga Champions Eropa pekan 2. Ya. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.